Tiga kematian di malam perayaan Halloween paling mengerikan yang pernah ada. Insiden permen. Pada malam Halloween tahun 2011, sebuah rumah kecil di Winchester Avenue di Chicago dengan cepat berubah menjadi tempat terjadinya mimpi buruk. Setelah berkeliling meminta permen, seorang pria dewasa berusia 55 tahun marah kepada pasangannya setelah mengetahui bahwa kantong permen miliknya hilang. Ia yakin bahwa wanita berusia 49 tahun itu telah mengambilnya, dan apa yang dimulai sebagai tuduhan sepele dengan cepat meningkat menjadi pertengkaran sengit. Teriakan semakin keras dan emosi mulai memuncak. Dalam keputusasaan dan mungkin juga untuk melindungi dirinya sendiri, wanita berusia 49 tahun tersebut melemparkan piring ke kepala pria itu, membuatnya mengenai wajah dan melukai bagian atas matanya. Luka tersebut kemudian terlihat dalam foto wajahnya, hanya semakin memicu amarahnya. Dengan darah yang menetes di wajah, pria itu meraih pisau dapur dan diliputi amarah yang memuncak. Ia menyerang dengan membabi buta, memukul wanita itu hingga beberapa kali, membuat para tetangganya mendengar kekacauan dan teriakan yang menggema dari dalam rumah. Karena tidak yakin apakah suara itu berasal dari dekorasi Halloween atau bukan, polisi pun akhirnya dikirim ke area tersebut. Ketika petugas telah tiba, mereka menemukan wanita itu telah terluka parah. Ia dilarikan ke rumah sakit Cook Country, di mana ia dirawat dalam kondisi kritis selama hampir seminggu. Meskipun dokter telah berusaha keras, luka-lukanya terbukti fatal dan kemudian ia meninggal pada tanggal 5 November. Pria itu ditangkap segera setelahnya dan didakwa dengan tuduhan kejahatan. Jadi, apa yang dimulai sebagai pertengkaran Halloween yang sepele antara dua orang dewasa, sayangnya harus berakhir dengan tragis dengan menyebabkan kematian di antara mereka. Kostum kematian. Pada tanggal 31 Oktober di sebuah karnaval Halloween yang meriah, seorang pria berusia 51 tahun melangkah ke jalanan yang ramai sambil mengenakan kostum dari karung goni dan jerami. Ia sangat ingin bergabung dengan ribuan orang yang merayakan di bawah lampu dan alunan musik yang berdentum. Namun, dalam kejadian tragis yang terjadi tiba-tiba, malam perayaan pria itu berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Pria itu bergabung dengan kerumunan di dalam tarian yang energi, dan di tengah kegembiraannya, ia juga ingin beristirahat sambil menyalakan rokok. Dalam upayanya, api dari Korea itu mengenai ujung tudung kostum yang ia kenakan, dan dalam sekejap mata, seluruh pakaiannya terbakar dengan hebat. Karena bahan dari kostum itu sangat mudah terbakar, tetapi sulit untuk dipadamkan dan dilepaskan, pria itu mencoba merobek kostum itu dari tubuhnya, tetapi isinya sudah mulai meleleh mengenai kulitnya. Adapun kerumunan di sekitarnya, mereka awalnya mengira itu adalah sebuah lelucon atau semacam aksi api yang diselipkan dalam acara Halloween. Perlu dicatat bahwa sebagian besar dari mereka sangat mabuk, sehingga rasionalitas dan kemampuan penilaian mereka sangat terganggu pada saat itu. Dan saat api mulai menyebar dengan dahsyat, api itu melahapnya hidup-hidup seperti obor. Sosoknya terhuyung-huyung ke tengah kerumunan penari yang dilalap api, dan dengan tangan yang melambai-lambai panik, orang-orang terus bersorak. Beberapa orang begitu terkesan dengan aksi tersebut sehingga mereka mulai merekam teriakan korban. Baru ketika teriakan pria itu lebih keras daripada musik di karnaval, beberapa saksi yang sadar menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka bergegas membantu dan mencoba merobek celana dan jaket yang terbakar yang kini menempel di kulitnya. Orang-orang mengambil botol air dari ransel mereka dan menuangkannya ke kobaran api, sementara yang lain di kerumunan terus bernyanyi, mengambil foto, dan menari mengikuti apa yang mereka anggap sebagai aksi akrobatik. Ketika api akhirnya padam, dia hampir tidak dapat dikenali. Meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit, pria itu akhirnya meninggal dunia karena luka bakarnya yang terlalu parah. Arwah penasaran. Seorang ibu berusia 23 tahun dari Hong Kong terus menjalani hidupnya di lingkungan yang penuh kesulitan. Ia yatim piatu sejak kecil dan saat dewasa,
ia kecanduan penyalahgunaan zat dan hal-hal lainnya. Ia bekerja di sebuah klub malam di salah satu distrik lampu merah di daerah Hong Kong, tempat seorang bos mafia berusia 34 tahun sering mengunjunginya untuk mendapatkan layanannya. Gangster itu dikenal sangat berbahaya karena memiliki temperamen buruk dan sering melakukan hal-hal kejam dan tidak wajar kepada orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Suatu hari setelah keduanya bertemu, gangster itu secara tidak sengaja melupakan dompetnya di tempat tersebut. Setelah melihat bahwa dompet itu berisi 4.000 dolar Hong Kong, wanita itu diam-diam mencurinya untuk membantu situasi keuangan dan anaknya. Bos mafia itu mengetahuinya dan karena takut apa yang akan dilakukan pada dirinya, wanita itu pun segera mengembalikan uang tersebut. Namun, ia tidak puas. Dia menuntut agar wanita itu membayar tambahan sebesar 10.000 dolar Hong Kong sebagai biaya bunga atas pencuriannya. Jelas, wanita itu tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut. Dan pada suatu malam yang tenang, saat wanita itu memasuki apartemennya, setelah selesai bekerja, ia mendengar ketukan di pintu masuk yang ternyata itu adalah 3 anggota geng Triad dan seorang gadis muda yang mengaku ingin menyelesaikan perselisihan dengan bayaran yang lebih masuk akal. Gadis muda yang terlihat di sini sebenarnya adalah pacar dari bos mafia tersebut. Ingat bagaimana saya mengatakan dia berusia 34 tahun? Nah, gadis ini 20 tahun lebih muda dari bos itu. Pokoknya begitu wanita itu membuka pintu tersebut, mereka menyeret keluar dari apartemennya, membawanya ke sebuah bangunan kumuh di Graville Road di Kowloon. Di sanalah awal dan akhir penyiksaan mengerikan dimulai. Para penculik mulai memukulinya dengan pipa, menggantungnya di udara dengan kawat, membakarnya dengan lilin dan plastik, serta mengoleskan rempah-rempah pedas ke lukanya setiap hari tanpa henti. Itu adalah siklus penyiksaan yang dirancang tidak hanya untuk menghukumnya, tetapi juga untuk menghilangkan sisi kemanusiaannya. Tetangga sekitar tidak mendengar apapun dari luar tembok, tetapi di dalamnya, penderitaan tersebut terus dilakukan secara rutin. Setelah hampir sebulan menderita, tubuhnya tidak lagi mampu menahan perlakuan buruk tersebut, membuat dia meninggal dunia akibat tindakan keji dari geng itu. Dan setelah menghabisi nyawa wanita itu, bos mafia menyuruh anak buahnya membuang sisa-sisa tubuhnya ke dalam kantong dan potongan-potongan lainnya untuk menghilangkan bukti apapun. Namun, dalam sebuah kejadian yang mengerikan dan kejam, bos itu merebus tengkoraknya hingga bersih, memolesnya dan mengawetkannya lalu menjahitnya ke dalam boneka kucing mewah milik pacarnya sendiri. Sebenarnya, aku tidak merasa nyaman menganggapnya sebagai pacar. Maksudku, pria itu secara harfiah mungkin cukup tua untuk menjadi seorang ayah. Namun demikian, malam demi malam, gadis muda itu akan dihadapkan dengan boneka itu saat dia tinggal bersama bos mafia dan dia menyimpan di apartemen tempat mereka tinggal. Dia tidak bisa menghindari kontak dari boneka itu dan seiring waktu, boneka tersebut mulai menghantuinya. Dia mulai melihat halusinasi dan penampakan sesosok hantu wanita. Roh itu akan mengikutinya setiap hari, menangis dengan mengerikan. Roh itu akan berdiri di sudut tempat tidurnya, menatapnya setiap malam, dan jika gadis itu tertidur, roh itu akan muncul dalam setiap mimpinya, mengubahnya menjadi mimpi buruk. Menurut kata-katanya, roh itu terus menghantuinya sambil menuntut keadilan, membuat keadaannya menjadi sangat buruk, sehingga gadis itu mulai mengalami insomnia. Selama berminggu-minggu, dia hampir tidak makan ataupun tidur, hingga akhirnya dia mulai menyerah. Dia memutuskan untuk lari ke kantor polisi terdekat dan mengatakan ke para polisi Hong Kong bahwa saat ia tiba di gedung itu, dia gemetar dengan hebat. Alih-alih mengatakan bahwa dia memiliki kejahatan yang perlu dia akui, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Aku terus melihatnya, aku tidak bisa tidur, kumohon." Dia tidak berhenti menangis, dia tidak mau meninggalkanku sendirian. Gadis itu benar-benar trauma. Ia menceritakan semua yang perlu diketahui oleh para polisi. Para pejabat segera menangkap semua orang yang terlibat. Ketiga pria itu sebenarnya mereka tidak pantas disebut sebagai pria lagi. Jadi, ketiga penjahat itu
dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal hukuman 20 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat, gadis muda itu ditempatkan dalam perlindungan dan setelah persidangan, ia diketahui bahwa dia semakin jarang melihat sosok hantu itu, namun dia masih mengalami mimpi buruk dan mengalami halusinasi pendengaran tentang wanita yang menangis. Kabar terakhir tentang dirinya sebelum dipindahkan dengan identitas baru, dia dikabarkan sedang menjalani perawatan psikologis dan terapi koreksi. Ini bukan hanya cerita horor, ini adalah peristiwa nyata yang benar-benar terjadi dan semuanya sangat salah dalam banyak hal. Halloween seharusnya menakutkan dengan cara yang menyenangkan, bukan dengan cara yang kejam maupun berbahaya. Untuk memastikan hal itu tidak terjadi, pastikan untuk berkumpul, tetap dekat dengan teman-teman Anda, lihatlah kondisi sekitar, dan selalu periksa permen Anda 2 kali. Jadi, jaga diri Anda dan jaga orang-orang terkasih Anda tetap aman, dan tanpa banyak basa-basi lagi, semoga hari Anda menyenangkan.